Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas bab kimia yang mempelajari tentang perhitungan kimia atau kita sebut dengan stoikiometri. Di bab stoikiometri kali ini, kita akan mempelajari tentang penerapan konsep mol dalam persamaan reaksi. Pada bab sebelumnya, kita sudah mempelajari apa itu konsep mol dan sudah mempelajari apa itu persamaan reaksi. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah kita akan mengetahui zat pereaksi dan zat yang dihasilkan dalam reaksi kimia. Kita bisa mengetahui massa zat, kita bisa mengetahui volume zat, mengetahui jumlah zat, kadar zat, rumus molekul zat, dan lain-lain. Dasarnya adalah konsep mol, di mana nanti kita akan berkenalan dengan yang namanya rasio stoikiometri. Prinsipnya adalah mol zat per reaksi dan mol zat hasil reaksi sebanding dengan koefisien. Misalnya, pada reaksi H2O terurai menjadi H2 dan O2 dengan koefisien masing-masing adalah ini 221, maka perbandingan mol reaksi ini adalah 2, 2, 1, 2 banding 2 banding 1. Jika kita mereaksikan uap air sebanyak 2 mol, maka akan dihasilkan gas H2 sebanyak 2 mol dan gas oksigen sebanyak 1 mol. Perbandingannya 2 banding 2 banding 1 sesuai dengan koefisiennya. Jika kita atau tersedia H2O sebanyak 4 mol, maka mol H2 yang dihasilkan sebanyak 4 mol. Dan mol oksigen yang dihasilkan sebanyak 2 mol. Tetap mengikuti 2 banding 2 banding 1. Seandainya H2O yang tersedia sebanyak 0,2 mol, maka nanti zat H2 dan zat O2 yang dihasilkan adalah, ya betul, 0,2 mol H2-nya dan oksigennya 0,1 mol. 2 banding 2 banding 1 untuk reaksi ini. Kita lanjutkan ke prinsip dari hitungan kimia. Bagaimana kita menyelesaikan soal-soal hitungan kimia? Ada 4 langkah utama. Yang pertama adalah tulis reaksi dan setarakan. Yang kedua adalah masukkan data yang diketahui dan ubah ke bentuk mol sesuai dengan yang sudah kita pelajari. Bisa, kalau dari jumlah partikel, kita bagi dengan bilangan Avogadro. Kalau datanya dalam bentuk massa, kita bagi dengan mR. Kalau datanya dalam bentuk volume, kita bagi dengan 22,4. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, cari mol yang ditanya pakai rasio
stoichiometry, di mana mol sebanding dengan koefisien. Langkah keempat, lakukan perhitungan sesuai dengan permintaan soal menggunakan rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya. Dari mol kita ubah ke yang lain. Ya. Berikut adalah bagaimana kita menyelesaikan soal-soal persamaan reaksi dan kaitannya dengan konsep mol. Ya, misalkan kita punya reaksi A menjadi B dengan koefisien A-nya A kecil, koefisien B kecil. Ini adalah reaktan, yang ini adalah hasil. Misal yang diketahui di dalam soal adalah gram reaktan. Yang ditanya adalah gram produk B. Maka langkah pertama yang harus kita lakukan adalah sesuai dengan langkah nomor 1. Nomor 2 ya. Masukkan data yang diketahui dan ubah ke mol. Kenapa harus diubah ke mol? Karena dari gram tidak bisa langsung menjadi gram. Hubungan langsung tidak dimungkinkan. Apa yang harus kita lakukan? Mengubah data yang ada menjadi mol. Langkah pertama ini. Dengan rumus mol sama dengan massa zat yang diketahui dibagi massa molar zat yang diketahui, yaitu dalam hal ini adalah A. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari mol produk B dengan menggunakan rasio stoichiometry. Mol produk A dikali B per A sama dengan mol produk B. Langkah selanjutnya baru kita bisa mendapatkan gram produk B dengan rumus massa sama dengan mol dikali massa molar. Ya. Kita lanjutkan contoh yang lain. Reaktannya adalah A dan produknya atau hasil reaksinya adalah B. Koefisiennya A kecil dan koefisien produknya B kecil. Misalnya diketahui A dalam bentuk gram. Yang ditanya adalah volume B. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak mungkin langsung mengetahui volume B dari gram reaktan A. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah mengubah gram reaktan A ini menjadi mol A. Dengan rumus mol sama dengan massa dibagi massa molar. Kita mendapatkan mol reaktan A. Kemudian kita akan mendapatkan selanjutnya adalah kita akan mencari atau mendapatkan mol produk B dengan rasio stoichiometry, mol sebanding dengan koefisien. Atau kita gunakan rumus mol reaktan A dikali B per A sama dengan mol produk B. Setelah itu, kita akan mendapatkan mol produk B. Selanjutnya, kita bisa mencari volume produk B dengan rumus volume sama dengan mol dikali volume molar. Itu adalah langkah yang bisa kita kerjakan untuk menyelesaikan soal hitungan kimia. Kita mulai contoh soal yang A, nomor 1 ya. Diketahui ada reaksi seperti ini, CaCO3 menjadi CaO plus CO2. Bila dipanaskan 1 kg kalsium karbonat, ArCa40, ArC12, dan ArO16, tentukan A. Mol dan massa kalsium oksida yang dihasilkan.
tentukan ya. A. Mol dan massa kalsium oksida yang dihasilkan. B. Volume gas CO2 yang dihasilkan pada keadaan standar atau STP. Ya, langkah pertama, kita tulis reaksinya. Dan pastikan reaksinya sudah setara. CaCO3 menghasilkan CaO ditambah CO2. Ciri-ciri setara, jumlah zat sebelah kiri dan sebelah kanan sama. Jumlah atom kiri dan kanan sama. Dan dalam hal ini sudah setara. Kemudian kita lihat yang diketahui bila dipanaskan 1 kg kalsium karbonat. Jadi yang diketahui adalah CaCO3 sebanyak 1 kg. Kita ubah menjadi gram. 1 kg adalah 1000 gram. Pertanyaan yang A, mol dan massa kalsium oksida yang dihasilkan. Oh, ini molnya yang ditanya ya. Ini berapa mol dan berapa masanya? Itu pertanyaan yang A. Kemudian pertanyaan yang B adalah volume gas CO2 yang dihasilkan. Sudah? Kita mulai dari sini. Dari yang diketahui, yaitu 1000 gram CaCO3. Langkah pertama harus kita apakan? Ya, kita ubah dari massa menjadi mol. CaCO3 diketahui 1000 gram. Berapakah molnya? Kita menggunakan rumus mol sama dengan massa dibagi massa molar. Massanya adalah 1000 gram, massa molar senilai dengan mR. Ketika dihitung mRCOC3, Ca itu 40, AR-nya C12, 3O 16 kali 3 48 sama dengan 100. 100 gram per mol. Sehingga kita peroleh 1000 dibagi 100 sama dengan 10 mol. Nah, dari sini kita bisa menjawab mol CaCO3 dengan menggunakan langkah ini. Dapat mol reaktan A. Ya. Kemudian kita akan mendapatkan kita cari mol produk B pakai rasio stoichiometry. Di sini koefisiennya adalah 1, 1, 1. Mol sebanding dengan koefisien 1, 1, 1. Jika mol CaCO3 adalah 10 mol, maka mol CaO adalah, ya, kita pakai rasio stoichiometry dulu ya. Ini CaCO3 hasilnya CaO ditambah CO2. 1 banding 1 banding 1. Kalau dia 10 mol, maka CaO molnya yang dihasilkan 10 mol. CO2 sama 10 mol karena perbandingannya sama 1, 1, 1. Ya, kita sudah bisa menjawab CaO molnya adalah 10 mol. Jawaban yang A. Molnya 10. Kemudian, berapakah massa CaO? Massa kita peroleh dengan cara mengalihkan mol dengan massa molarnya hasilnya. Zat yang ditanyakan adalah CaO. Maka kita cari MR-nya CaO. Mol dikali MR. Siapa yang ditanya? CaO. Berarti MR CaO. Molnya tadi 10 mol. MR CaO, Ca40, O16 berarti 56 gram per mol. Dari ArCa40, ArO16. Dan molnya coret, tinggal 56 kali 10, 560 gram. Jawab pertanyaan yang B. Volume gas CO2 yang dihasilkan pada keadaan standar. Kita sudah memperoleh molnya CO2.
tinggal volume sama dengan mol dikali volume molar, yaitu 22,4. Molnya CO2 10. Jadi kita tulis 10 mol. Volume molarnya adalah 22,4 liter per mol. Sama dengan 224 liter. Contoh soal 2. Reduksi besi 3 oksida dengan CO menghasilkan besi menurut persamaan reaksi. Ini sudah ada persamaan reaksinya. Fe2O3 plus 3CO menghasilkan 2Fe plus 3CO2. Pertanyaannya, untuk menghasilkan 11,2 kg besi, di mana air Fe56 dibutuhkan besi oksida MR-nya 160 sejumlah berapa gram? Oke, kita mulai langkah pertama ya. Langkah pertamanya adalah kita tulis persamaan reaksinya dan setarakan. Tulis reaksi, setarakan. Masukkan data yang diketahui, ubah ke mol. Cari mol yang ditanya pakai rasio stoikiometri, mol sebanding dengan koefisien. Kemudian 4, lakukan perhitungan sesuai dengan permintaan soal. Nah, kita mulai. Langkah pertamanya adalah kita tulis reaksinya dan di sini sudah setara. Fe2O3 plus 3CO salah ya. Menghasilkan 3CO, ini kalau dibalik nggak apa-apa. Fe-nya dulu atau CO2-nya dulu boleh. Ini karena terlanjur jadi tulis aja. Oke. Untuk menghasilkan 11,2 kg besi yang mana? Oh, Fe kita tulis di bawah Fe 11,2 kg. 11,2 kg. Atau kalau kita ubah menjadi gram sebanyak berapa? 1 dikali 1000 ya. 11 ya segitu gram. Dibutuhkan besi 3 oksida. Ini besi 3 oksida berapa gram? Oh, yang ditanya adalah massa dari besi 3 oksida. Ya, langkah pertama sudah selesai. Langkah kedua, ubah zat yang diketahui ke mol. Ini 11,2 kg atau 11.200 gram kita ubah ke mol. Pakai rumus massa dibagi mr. Massa mol sama dengan massa dibagi mr atau mm. Massanya boleh kita pakai kilogram, nanti hasilnya jadi kilomol, atau gram hasilnya jadi mol. Ya, 11.200 gram dibagi dengan ArFe56. Ya, karena zatnya Fe maka mm-nya adalah mmFe. Ini 112 dibagi 56 adalah 2, jadi adalah 200 mol. Selanjutnya, kita cari mol zat yang ditanya. Ditanya ini siapa? Fe2O3. Pakai rasio stoikiometri. Kita sudah dapat molnya, zat yang ditanya, reaktan. Maka kita cari mol zat yang ditanya, yaitu B. Mol reaktan yang diketahui ya. Mol reaktan yang diketahui, kemudian kita cari mol zat yang ditanya. Yang ditanya adalah Fe2O3. Perbandingan molnya, lihat perbandingan koefisien. Ini 1, ini 2. Fe2O3 1, Fe2. 1 banding 2. Seandainya Fe 200 mol, maka berapa mol Fe2O3? 1 banding 2, ya dia 100 mol karena 1 banding 2 atau 1 per 2 kali 200 kalau pakai rumus. Mol sama dengan 1 per 2 kali 200 sama dengan 100 mol. Baru kita cari yang ditanya, sejumlah berapa gram? Massanya sama dengan mol dikali mm. Mm dari Fe2O3. Molnya sudah kita peroleh 100,
massa molarnya 160, itu sama dengan 16.000 gram. Atau kita jadikan kilogram, 16 kilogram dibagi 1000. Ya, kita lanjutkan soal nomor 3. Diketahui reaksinya seperti ini. Sudah setara. Jika 10 gram batu kapur, ini Ca, CO3, batu kapurnya 10 gram. Direaksikan dengan larutan asam klorida. Tentukan volume gas CO2 yang dihasilkan pada keadaan STP. Kita tulis reaksinya ya. Ini Ca, Cl2 ditambah CO2. Kalau soal seperti ini reaksinya panjang, yang kita perhatikan hanyalah zat yang diketahui dan zat yang ditanya. Yang diketahui adalah CaCO3, yang ditanya adalah CO2. Perhatikan koefisiennya. 1, 1, dan ini 1. Kalau yang lainnya nggak usah diketahui karena yang diketahui adalah CaCO3, yang ditanya adalah volume CO2 pada keadaan STP. Ya, seperti biasa kita fokus, kita mulai dari yang diketahui. Yang diketahui adalah CaCO3 10 gram, maka kita cari molnya. Mol sama dengan massa dibagi massa molar. Massanya adalah 10 gram. Massa molarnya CaCO3 MR-nya tadi sudah kita dapatkan Ca40, C12, 3O48 jadinya 100 gram per mol. 10 dibagi 100, 0,1 mol. Lihat perbandingan molnya, mol CaCO3 dengan CO2, 1 banding 1. Maka kita peroleh molnya CO2 sama dengan, ya kalau dia 0,1 berarti sama juga 0,1. Dari sini kita bisa peroleh volumenya. Dari mol yang kita dapatkan, kita kalikan volume molar, yaitu 0,1 mol dikali 22,4, yaitu 2,24 liter. Ya, contoh terakhir, misalnya pada reaksi ini, pada pembakaran sempurna 11 gram propana C3H8, jadi kita mulai pakai yang simple ya, C3H8 11 gram. Sesuai dengan reaksi ini dan kelihatannya sudah setara. Berapa gram oksigen yang dibutuhkan? Oke, kita mulai ketika udah terbiasa mengerjakan soal, tulis zat yang diketahui dan yang ditanya saja dengan koefisiennya. Berapa gram oksigen yang dibutuhkan? Oke, karena di sini yang diketahui C3H8, yang ditanya adalah oksigen, tulis aja yang reaksinya seperti ini, yang lainnya nggak usah ditulis. Boleh tidak ditulis. Ya, ini massa oksigennya berapa? Ya, langkah pertama sama, kita ubah dari massa yang diketahui, jadi fokus ke yang diketahui, 11 gram, ubah ke mol. Mol sama dengan massa dibagi massa molar. Massanya 11 gram, massa molarnya yaitu sama dengan MR. C3, C ada 3 berarti 12 kali 3, 36, ditambah H itu AR-nya 1, 1 kali 8, 36 tambah 8, 44. 44 gram per mol. Jadi 1/4 atau 0,25 mol. Perbandingan molnya ini 1, ini 5. 1 banding 5. Sehingga kita peroleh molnya O2. Yang ditanya adalah O2. Kita cari molnya O2. 1 banding 5. Kalau C3H8 1 bagiannya 0,25. Maka 5 bagiannya berapa? Ya, 5 kalinya. 5/1. Lihat koefisiennya atau 5/1 kali 0,25. Sama dengan 1,25.
dan diperoleh molnya O2, maka kita dapat masanya O2, rumusnya mol dikali massa molar dari O2. Molnya 1,25, massa molarnya O itu 16. 16 kali 2, 32. Sama dengan, ya, kita peroleh 40 gram. Ya, demikian pembahasan kita kali ini. Kita akhiri dengan membaca hamdalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.